Penembakan pesawat perintis Smart Air di Bovendigul pada 11 Februari 2026 menewaskan pilot dan co-pilot yang memicu dampak lanjutan, termasuk gangguan layanan serta pengungsian warga. Komnas HAM mendesak penegakan hukum yang transparan serta perlindungan untuk warga sipil. Dan pagi hari ini kami akan menggali langkah konkret dari Komnas HAM, apa yang didorong ke pemerintah dan juga aparat, bagaimana memastikan akuntabilitas, serta bagaimana mencegah kejadian tidak terulang kembali. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Bu Anis Hidayah. Selamat pagi Bung Rudi. Iya, kalau Komnas HAM sendiri menilai insiden ini masuk kategori pelanggaran HAM jenis apa ini Bu? Ya, jadi kami mengidentifikasi karena ada korban meninggal tentu terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu karena setiap orang itu kan dijamin secara konstitusi dan di dalam Undang-Undang HAM terkait hak hidup, di mana hak ini adalah masuk kategori non-derogable rights atau hak yang tidak bisa diganti dalam kondisi apapun gitu ya, meskipun itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi perang, sehingga sejak awal ketika peristiwa ini terjadi Komnas HAM menyampaikan sikap yang cukup tegas gitu ya. Ada beberapa temuan awal berdasarkan informasi awal yang kami terima dan juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada publik gitu. Ya, dari temuan-temuan yang Komnas HAM dapatkan ini, apa yang menjadi prioritas dalam hal penanganan kasus tersebut kalau begitu Bu Anis? Ya, yang pertama tentu penting sekali karena ada 2 korban yang meninggal dunia, itu mendorong adanya penegakan hukum ya terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas gitu. Karena ini penting sekali peristiwa-peristiwa seperti ini, apalagi terjadi di Papua, itu harus memberikan keadilan bagi keluarga korban gitu, dan tentu agar peristiwa yang sama tidak terulang di kemudian hari gitu. Dan karena peristiwa ini beberapa hari kemudian itu terjadi pengungsian terutama bagi para penyedia layanan publik ya, baik itu kesehatan maupun pendidikan gitu ya, guru, tenaga kesehatan mulai berpindah melakukan pengungsian, sehingga kami juga mendorong agar pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat ya, termasuk bagaimana aparat keamanan itu memastikan situasi kondusif di sana dan bagaimana mengantisipasi atau memitigasi sehingga layanan pendidikan dan juga layanan kesehatan tidak mengalami gangguan pasca peristiwa gitu. Ya, kalau untuk penegakan hukum yang Ibu katakan tadi, ini dalam aspek apa saja Bu? Dan adakah standar minimumnya seperti apa yang harus dilakukan, Bu Anis? Karena ini kan masuk kategori juga pidana ya, karena kan pembunuhan, sehingga tentu kami mendorong kepolisian untuk melakukan investigasi yang komprehensif gitu ya, yang independen, yang transparan, sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Karena selama ini dalam berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa di Papua, itu mengalami hambatan penegakan hukum gitu, karena ya mungkin berbagai konteks yang ada di sana gitu, sehingga belajar dari peristiwa yang sudah ada tentu kami ingin mendorong adanya komitmen dan keseriusan dari aparat penegak hukum gitu, sehingga masyarakat memiliki trust kepada negara ya, agar kasus-kasus seperti ini tidak dibiarkan gitu. Ya. Informasi apa memang Bu yang dinilai penting untuk dibagikan ke publik tanpa harus mengganggu proses penyidikannya? Tentu saja apa langkah yang sudah dilakukan kepolisian terkait dengan peristiwa ini, penyelidikannya sudah sejauh mana ya, apa saja yang sudah dikumpulkan informasinya, langkah-langkah itu penting untuk menjadi informasi publik sehingga diharapkan itu bisa mendukung adanya kondusivitas perlindungan hak asasi manusia pasca peristiwa, karena traumatik itu kan bisa menimbulkan ekses. Kalau berdasarkan apa yang sudah terjadi di Papua selama ini, ketika terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini atau konflik senjata gitu ya, masyarakat kemudian melakukan pengungsian. Kalau itu terjadi secara masif, tentu saja itu juga akan menimbulkan persoalan baru di wilayah pengungsian, di mana masyarakat berpindah secara sementara gitu ya, karena bagaimana mereka para kelompok rentan harus dipastikan hak-hak dasarnya gitu. Ya. Apakah Komnas HAM akan membentuk tim pemantauan di lapangan ini, Bu? Komnas HAM kan
memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan. Tentu kami tidak perlu membentuk tim, tetapi bagian pemantauan Komnas HAM lah nanti yang akan melakukan langkah-langkah seperti mandat kita yang ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di Papua, termasuk karena Komnas HAM memiliki kantor perwakilan yang di Papua. Ini juga bisa menjadi perpanjangan tangan kami gitu ya, beberapa hari kemarin untuk mengidentifikasi informasi awal gitu ya, termasuk tadi soal identifikasi potensi adanya pengungsian gitu ya ke beberapa wilayah gitu. Oke, dan sejauh ini seperti apa ini Bu? Komnas HAM memberikan rekomendasi mungkin kepada Kementerian Perhubungan atau operator agar rute perintis seperti Smart Air ini tetap aman tanpa harus menghentikan layanan, Bu Anis. Ya, tentu saja kami juga ingin mendorong bagaimana jaminan keamanan ya, karena kalau itu sampai terhenti layanan karena transportasi udara di Papua itu kan tidak hanya menghantarkan masyarakat sebagai penumpang dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi sekaligus juga transportasi udara di Papua termasuk di Bovendigul itu berfungsi untuk sarana membawa kebutuhan sehari-hari ya, pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain gitu, sehingga bagaimana kemudian agar ini tidak mengganggu gitu ya, perbaikan atau jaminan keamanan seperti apa yang seharusnya bisa diberikan oleh aparat keamanan gitu. Oke, sejauh ini bagaimana Komnas HAM menilai langkah-langkah pencegahan sehingga hal-hal seperti ini terutama pada fasilitas sipil tidak terjadi atau tidak terulang kembali nih Bu Anis? Nah, ini yang belum bisa dipastikan karena berdasarkan pengalaman kami memantau peristiwa-peristiwa yang serupa, tidak terhindarkan masyarakat akan melakukan pengungsian pasca peristiwa ya, karena traumatik mereka, karena merasa bahwa ada kekhawatiran terkait dengan jaminan hak atas rasa aman dan lain-lain gitu. Tentu kita tidak bisa melakukan pencegahan gitu ya, tetapi bagaimana memastikan ini tidak berlarut, kemudian bagaimana kondisinya secara bertahap itu bisa kembali kondusif gitu ya, seperti yang saya sampaikan, agar tidak mengganggu layanan-layanan dasar yang selama ini disediakan oleh transportasi udara gitu ya, karena kondisi kepulauan di sana. Iya. Dan kalau ini memang dikatakan pola yang berulang atau hal-hal yang sering kali terjadi, terutama di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi tertentu, apa sebenarnya perlu dioptimalisasi lagi dalam hal mungkin penegakan hukumnya, dalam hal pencegahannya, atau dalam tata kelola wilayahnya, agar masyarakat tidak dirugikan atau terjadi dampak kepada masyarakat setempat ini, Bu Anis? Iya, sebenarnya peristiwa ini justru tidak banyak terjadi di wilayah Papua Selatan ya, karena peristiwa ini kan terjadi di Bovendigul, Papua Selatan. Papua Selatan itu masuk kategori yang sejauh ini bukan merupakan wilayah merah terjadinya konflik dan kekerasan gitu, sehingga ini juga menjadi sesuatu yang saya kira baru gitu ya, sehingga bagaimana kemudian selalu mendorong agar kondisi seperti sedia kala ini bisa dikembalikan, karena itu Komnas HAM mendorong agar semua pihak gitu ya, semua stakeholders, baik itu pemerintah, pihak gereja, organisasi masyarakat sipil, komunitas masyarakat adat, orang asli Papua itu mengedepankan dialog gitu ya, dan bagaimana menjaga komunikasi publik agar kondisi ini tidak makin mengkhawatirkan gitu, dan apa yang kita harapkan sebagai situasi yang kondusif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Papua itu secara bertahap bisa kita pulihkan gitu. Ya, harapan Komnas HAM terkait dengan waktu yang realistis untuk masyarakat mendapatkan kejelasannya. Mungkin minimal ada tersangka, rekonstruksi atau hasil forensik di lapangan. Seperti apa ini, Bu? Tentu kami tidak bisa menargetkan dari sisi waktu, tetapi kalau aparat penegak hukum bisa bekerja secara cepat, ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya, bahwa aparat kita memang memiliki komitmen untuk bekerja memastikan kasus-kasus yang seperti ini bisa diinvestigasi melalui proses penyelidikan yang akuntabel gitu, karena melalui proses penegakan hukum yang akuntabel ini akan memberikan kepercayaan publik yang baik kepada negara, dalam hal ini aparat penegak hukum gitu. Baik. Bu Anis Hidayah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang pagi ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Demikian tadi Ketua Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah. Wawancara Pro 3.